semuanya, perkenalkan nama saya Anismara Hidayah, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, Angkatan 2018, dengan NIM 2501181-229. Saya adalah peserta KKN NIM 1 Undip tahun 2022. Universitas Diponegoro merupakan perguruan tinggi negeri yang terletak di Semarang, Jawa Tengah. Semenjak pandemi, Undip tetap melaksanakan kegiatan KKN. Hanya saja kegiatan KKN disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Dalam pelaksanaannya, kegiatan KKN ini tidak dilakukan di lokasi yang dipilih oleh universitas, melainkan kegiatan KKN ditentukan berdasarkan dengan kampung halaman atau domisili tempat mahasiswa itu berada. Nah, oleh karena itu KKN kali ini dijuluki sebagai KKN pulang kampung. Untuk saya sendiri, kegiatan KKN dilaksanakan di kota Rangkas Bitung. Saya melakukan kegiatan KKN bersama dengan keempat teman yang lain yang juga berasal dari mahasiswa Undip yang sedang berdomisili di Banten. KKN kali ini memiliki tema pemberdayaan masyarakat menuju pasca pandemi COVID-19 berbasis Sustainable Development Goals. Dalam pelaksanaannya, kegiatan KKN dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan, seperti mencuci tangan, memakai masker, juga menjaga jarak. Untuk kegiatan KKN saya sendiri berlokasi di Desa Rangkas Bitung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Desa ini terdiri dari 12 RW serta 42 RT dengan jumlah penduduk mencapai 10.021 jiwa. Desa Rangkas Bitung Timur ini juga punya pusat pelayanan pemerintahan dan sarana pendidikan yang cukup lengkap. Lokasi ini juga memiliki potensi wilayah berupa perkebunan sawit. Namun, untuk pengolahannya menjadi minyak atau produk lain tidak dilakukan di desa ini, melainkan akan diekspor ke daerah lain untuk diolah menjadi berbagai macam produk dari sawit. Biasanya, hasil dari perkebunan sawit menyisakan limbah yang berupa pelepah pohon sawit, dan masyarakat setempat biasanya akan mengumpulkan pelepah tersebut untuk dijadikan kerajinan krei. Tidak heran jika di Desa Rangkas Bitung Timur punya banyak sekali UMKM kerajinan krei sawit. UMKM ini juga dikatakan sebagai potensi unggulan yang ada, karena dengan adanya UMKM kerajinan krei sawit akan mendongkrak perekonomian di Desa Rangkas Bitung Timur. Sebelum kegiatan KKN ini dimulai, mahasiswa mengikuti upacara pembukaan kegiatan KKN Undip yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meetings dan juga streaming YouTube. Bismillahirrahmanirrahim, maka kuliah kerja nyata periode 1 2021-2022 Universitas Diponegoro nyatakan resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan perlindungan bagi kita. Amin. Amin. Waalaikumsalam. Mahasiswa juga melakukan perizinan kegiatan KKN yang ditujukan kepada sekretaris daerah, Bapelitbangda, Kesbangpol, dan juga desa. Selain mengurus perizinan, mahasiswa juga melakukan survei kepada masyarakat di desa ini dengan mengikuti pengajian rutin. Survei dilakukan untuk mencari tahu mengenai permasalahan yang ada, sehingga dari permasalahan akan dicari solusinya. Berdasarkan survei pendahuluan dan juga diskusi bersama dengan tim KKN, program kerja yang akan dilaksanakan terdiri dari 4 kegiatan. Yang pertama, adanya pendirian sudut baca. Yang kedua, edukasi mengenai pedoman gizi seimbang untuk anak SD. Yang ketiga, adanya sosialisasi vaksinasi COVID-19. Dan yang terakhir adalah sosialisasi mengenai bahaya narkoba dari BNN kepada siswa remaja. Menurut data Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kabupaten Lebak memiliki minat membaca yang relatif lebih rendah, yaitu sekitar 22%.
Hal ini diketahui akibat faktor terbatasnya sarana seperti toko buku dan juga perpustakaan di Kabupaten Lebak. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah tersebut terutama terkait kurangnya sarana dan fasilitas membaca, direncanakan pendirian sebuah fasilitas membaca, yaitu Sudut Baca di Kampung Cipendei. Program kerja ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu open donasi buku bekas yang dilakukan dari tanggal 13 hingga 31 Januari 2022. Kemudian, peresmian sudut baca oleh Pak RT yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2022. Dan sekaligus mahasiswa melakukan pendampingan kepada warga yang mau membaca buku. Kegiatan KKN yang kedua adalah edukasi mengenai pedoman gizi seimbang kepada siswa SD. Pemberian edukasi ini berupa pemahaman mengenai pentingnya tubuh yang sehat, mengatur pola makan yang seimbang, memperhatikan aktivitas fisik, dan juga perilaku hidup bersih dan sehat dengan konsep tumpeng gizi seimbang. 3. Aku kuat, aku bisa bekerja. Yes, yes, yes. Pemberian edukasi juga dilakukan dengan penempelan poster tumpeng gizi seimbang di lingkungan sekolah. Kegiatan KKN yang ketiga adalah sosialisasi mengenai vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6-12 tahun kepada wali murid di SD Negeri 3 Rangkas Bitung Timur. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara daring melalui WhatsApp grup wali murid. Sosialisasi berisi pemberian materi pendahuluan mengenai vaksinasi COVID-19 untuk anak yang sudah dibuat berupa e-booklet dan juga pemberian e-poster sebagai bahan penyebaran informasi mengenai vaksinasi COVID-19 untuk anak. Kegiatan sosialisasi juga dilaksanakan secara luring yang bekerja sama dengan Puskesmas untuk pemberian edukasi kepada orang tua siswa. Selain sosialisasi, kegiatan edukasi juga dilakukan melalui penempelan poster di lingkungan sekolah mengenai vaksinasi COVID-19 dan juga cara atasi KIPI bagi anak yang sudah divaksin. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu mengenai sosialisasi ancaman bahaya narkoba yang disampaikan langsung oleh BNN kepada siswa remaja di SMA Negeri 2 Rangkas Bitung. Pada awal perencanaan, kegiatan akan dilakukan secara offline di aula SMA Negeri 2 Rangkas Bitung yang dihadiri langsung oleh Kepala BNN Provinsi Banten, Bapak Brigjen Pol Henry Marpaung SH. Namun, karena adanya pemberitahuan mendadak bahwa ditemukan kasus COVID-19 di sekolah, maka kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meetings. Kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu 5 Februari 2022 yang dihadiri oleh 48 orang perwakilan kelas dari SMA Negeri 2 Rangkas Bitung dan 1 orang guru BK. Kegiatan ini berisi sosialisasi yang dibawakan langsung oleh Kepala BNN Provinsi Banten mengenai bahaya narkoba, dampak negatif bagi masa depan, dan upaya menjauhi narkoba. Katakan selamat pagi, rekan-rekan yang lain akan mengatakan pagi luar biasa. Setelah kita pagi luar biasa, maka tangan sebelah kanan kita tempelkan di dada sebelah kiri. Ya, dengan mengucapkan hidup sehat dan terhormat tanpa narkoba. Selamat pagi. Pagi Luar biasa. Hidup sehat dan terhormat tanpa narkoba. Ya, kita close tepuk tangan. Saya mengucapkan banyak terima kasih, hanya itu yang bisa saya bantu dan programnya sesuai dengan perjalanan sekarang kan ya, untuk COVID di SD 3 anak usia dini ya. Iya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sama ini. Dan mohon maaf hanya bisa ini yang bisa disuguhkannya. Terima kasih kepada mahasiswa KKN Universitas Diponegoro di sesi vaksinasi COVID-19 kepada wali murid, kepada siswa yang tentunya itu sangat membantu kami dalam mensosialisasikan dan terdorong untuk mau mengikuti program pemerintah
yang berbentuk vaksin COVID-19. Untuk kami warga Cipeni sangat terima kasih nih kepada mahasiswa dari Undip ya, untuk membantu melancarkan membaca untuk anak-anak kami ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.